Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Tanah Hutan. Pada kali ini kami akan memaparkan materi tentang kapasitas tukar kation yang beranggotakan Febri Intan Alia Humaira, Nur Maulida Priyanti, Laili Nadia, Agnes Nordalisa, Nazalika Utara Madinah, Rahma Rosyada, Sabina Nurtalita Junior, Muhammad Ervanor, Pasha Navalia, Melina, dan Ahmed Wasid Kurniadi. Pembahasan yang pertama yaitu pengantar dan gambaran besar. Kapasitas tukar kation atau yang biasanya disingkat KTK merupakan salah satu indikator paling penting dalam menilai tingkat kesuburan tanah. KTK menggambarkan seberapa besar kemampuan tanah untuk menarik, menahan, dan menukar unsur hara bermuatan positif atau kation. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan tanah menyediakan nutrisi bagi tanaman. Tanah yang memiliki nilai KTK tinggi biasanya lebih subur dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan lebih baik dibanding tanah yang nilai KTK-nya rendah. Oleh karena itu, memahami KTK menjadi langkah paling penting dalam pengelolaan tanah pertanian maupun hutan, rehabilitas lahan, hingga konservasi tanah dan air. Selanjutnya, apa itu kation dalam tanah? Jadi, kation adalah suatu ion bermuatan positif seperti kalium, kalsium, magnesium, dan amonium. Kation berasal dari pupuk, pelapukan mineral, dan bahan organik. Tanah juga memiliki muatan negatif alami pada permukaan partikel liat dan humus atau bahan organik. Muatan negatif ini dapat menangkap dan menahan kation, sehingga unsur hara tidak langsung hilang tercuci oleh aliran air. Ketika akar tanaman membutuhkan hara, tanah akan melepaskan kation tersebut melalui proses pertukaran. Jadi, proses ini sangat menentukan ketersediaan unsur hara yang siap diserap oleh akar. Prinsip dasar kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation menunjukkan jumlah total kation yang dapat ditahan oleh tanah dalam kondisi tertentu. Nilainya biasanya dinyatakan dalam satuan Meg per 100 gram tanah. Semakin tinggi nilai ini, semakin besar kemampuan tanah menyimpan kation penting. Ini berarti tanah dapat menjaga nutrisi tetap berada di zona perakaran. Tanah ber-KTK rendah akan sulit mempertahankan nutrisi, sehingga hara mudah larut terbawa air, terutama di daerah curah hujan tinggi. Oleh karena itu, nilai KTK sangat menentukan efektivitas pemupukan dan daya dukung tanah terhadap tanaman. Faktor tekstur tanah terhadap KTK. Tekstur tanah merupakan salah satu faktor paling kuat yang mempengaruhi nilai KTK. Tanah terdiri atas fraksi pasir, debu, dan liat. Tanah yang memiliki didominasi pasir umumnya memiliki KTK rendah karena ukuran partikelnya besar dan permukaan tempat menempel kation dengan sangat sedikit. Sebaliknya, tanah bertekstur liat memiliki ukuran partikel kecil dan permukaan luas, sehingga muatan negatifnya lebih banyak. Hal ini membuat tanah liat mampu menahan lebih banyak kation. Oleh sebab itu, tanah bertekstur halus biasanya lebih subur dan mampu menyediakan hara dalam jangka waktu yang lebih lama. Peran bahan organik dan humus. Bahan organik menjadi komponen penting dalam menentukan besar kecilnya kapasitas tukar kation. Humus memiliki muatan negatif sangat tinggi dibandingkan mineral tanah lainnya. Ketika bahan organik ditambahkan ke tanah, struktur dan porositas tanah meningkat, dan nilai kapasitas tukar kation akan naik secara signifikan. Selain itu, bahan organik mampu mengikat air, mendukung kehidupan mikroorganisme tanah, serta membantu pelepasan unsur hara secara perlahan. Itulah sebabnya, tanah yang kaya bahan organik cenderung memiliki kesuburan yang stabil dan lebih mampu mendukung pertumbuhan tanaman jangka panjang. Pengaruh mineral liat atau clay minerals. Setiap jenis mineral liat memiliki kemampuan menahan kation yang berbeda. Misalnya, montmorillonite dan vermiculite memiliki nilai KTK yang sangat tinggi, sehingga bisa menyimpan banyak kation. Sementara itu, kaolinite memiliki nilai KTK yang rendah. Liat dengan KTK tinggi bukan hanya menyimpan hara, tetapi juga bisa mengembang saat basah dan menyusut saat kering. Ini mempengaruhi aerasi tanah dan perkembangan akar. Oleh karena itu, jenis mineral liat di suatu daerah turut menentukan strategi pengelolaan tanah, termasuk jumlah dan frekuensi pemupukan. KTK, pH tanah, dan ketersediaan hara.
Nilai pH tanah juga memiliki hubungan erat dengan KTK. Pada tanah dengan pH rendah atau asam, jumlah muatan negatif pada permukaan tanah menurun, sehingga nilai KTK juga turun. Akibatnya, kemampuan tanah menahan cation berkurang, dan unsur hara mudah tercuci. Sebaliknya, pada tanah dengan pH netral hingga agak basah, muatan negatif meningkat, sehingga KTK juga ikut meningkat. Kondisi ini membantu mempertahankan unsur hara dan membuat pupuk menjadi lebih efisien. Oleh sebab itu, pengapuran sering dilakukan untuk meningkatkan pH sekaligus meningkatkan KTK tanah. Bagian 8. Hubungan KTK dengan kesuburan tanah. Kesuburan tanah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unsur hara, tetapi juga kemampuan tanah menyimpannya. Tanah ber-KTK tinggi mampu menyediakan hara secara bertahap sesuai kebutuhan tanaman, sehingga tanaman tidak mudah kekurangan nutrisi. Struktur tanah yang baik, kemampuan mengikat air, serta keberlangsungan aktivitas organisme juga lebih stabil pada tanah ber-KTK tinggi. Sementara itu, tanah ber-KTK rendah cenderung miskin hara, cepat mengalami pencucian, dan memerlukan pemupukan yang lebih sering. Inilah alasan KTK menjadi indikator utama dalam analisis tanah pertanian. Dampak KTK terhadap pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh kecukupan hara di sekitar akar. Pada tanah yang memiliki nilai KTK baik, tanaman akan mendapatkan asupan nutrisi yang lebih stabil, sehingga pertumbuhan batang, daun, maupun akar akan lebih optimal. Tanaman juga lebih tahan terhadap stres lingkungan seperti kekeringan ataupun hujan berlebihan, karena ketersediaan nutrisi tetap terjaga. Sebaliknya, tanah ber-KTK rendah membuat tanaman mudah menunjukkan gejala defisiensi hara seperti daun menguning, pertumbuhan lambat, dan produksi rendah. Pada kondisi ekstrim, tanaman bisa gagal panen meskipun pupuk selalu diberikan. Permasalahan pada tanah dengan KTK rendah. Tanah dengan nilai KTK rendah menghadapi berbagai tantangan. Unsur hara yang diberikan melalui pupuk cepat larut dan hilang terbawa air membuat pemupukan menjadi tidak efisien. Tanaman tidak dapat memanfaatkan nutrisi secara optimal karena hara tidak tersimpan di zona perakaran. Tanah ber-KTK rendah juga cenderung memiliki struktur buruk, retak saat kering. Kondisi ini menghambat perkembangan akar dan mengurangi daya tahan tanaman terhadap berbagai cekaman lingkungan. Untuk itu, tanah seperti ini memerlukan perbaikan dan pengelolaan khusus. Cara meningkatkan KTK dan pengelolaan tanah. KTK dapat ditingkatkan melalui beberapa cara sederhana maupun jangka panjang. Penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau biochar merupakan cara paling efektif karena meningkatkan muatan negatif dan memperbaiki struktur tanah. Pengapuran juga dapat dilakukan untuk menaikkan pH sekaligus meningkatkan nilai KTK tanah asam. Penggunaan tanaman penutup tanah juga membantu menambah bahan organik dan menjaga kelembapan. Di samping itu, pemupukan harus disesuaikan dengan kondisi KTK. Tanah ber-KTK rendah membutuhkan pemupukan dengan dosis kecil, tapi lebih sering agar unsur hara tidak terbuang percuma. Melalui pengelolaan yang tepat, tanah dapat menjadi lebih subur dan mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi yang tadi dibahas dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa penjelasan dari kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTK tanah adalah ukuran kemampuan tanah untuk menahan dan menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Asam humat yang merupakan komponen utama dari bahan organik tanah membantu meningkatkan KTK tanah dengan cara memperbaiki sifat fisik,
kimia dan biologi tanah secara keseluruhan.